Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema pelecehan seksual oleh guru dan dampaknya pada siswa. Sebelum itu, terima kasih kepada Ibu Arsitek Horinia Ruby SC MC selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Angelia Fitri Hertanti dengan NIM 202460005. Saya Faisa Melani Saputri dengan NIM 202460018. Saya Triana Arofa dengan NIM 2024622. Sebelum membahas ke materi yang lebih mendalam, kami akan menyampaikan tentang pengertian dari pelecehan seksual itu sendiri. Menurut Winarsunu, pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa kata-kata, tulisan, simbol, isyarat, atau tindakan yang memiliki makna seksual. Aktivitas yang berhubungan dengan seksual dapat dianggap sebagai pelecehan seksual apabila memenuhi beberapa kriteria, yaitu adanya paksaan dari pelaku, peristiwa yang dipicu oleh motivasi pelaku, ketidakberdayaan korban terhadap kejadian tersebut, dan timbulnya penderitaan pada korban. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu faktor penyebab. Terjadinya kekerasan seksual disebabkan oleh dua variabel, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu faktor psikologis atau kondisi abnormal seseorang dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan. Misalnya, hasrat seksual yang tidak normal dapat menyebabkan mereka melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak tanpa sepengetahuan mereka. Yang kedua yaitu faktor biologis. Sebenarnya kehidupan manusia memiliki berbagai macam yang harus dipenuhi. Ada 3 jenis kebutuhan biologis, yaitu kebutuhan pangan dan kebutuhan seksual, serta kebutuhan perlindungan. Tuntutan seksual mirip dengan keinginan lain yang harus terpenuhi. Yang ketiga yaitu faktor moral. Moralitas memainkan peran penting dalam menentukan prevalensi kejahatan. Moralitas sering dianggap sebagai pemeriksaan terhadap perilaku abnormal. Yang keempat yaitu faktor balas dendam. Perilaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak termotivasi untuk menginginkan diri mereka sendiri dan dipengaruhi oleh apa yang mereka alami ketika mereka menjadi korban kekerasan di masa lalu, menjadi motivasi untuk merasakan apa yang mereka rasakan. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor budaya. Faktor budaya meningkat dalam kasus pelanggaran moral yang terkait dengan sosial budaya, karena aspek sosial budaya yang berkembang dalam kehidupan sangat mempengaruhi naik turunnya moral seseorang. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga dapat berkontribusi terhadap kejahatan. Keadaan ekonomi yang secara tidak langsung berdampak pada inti kehidupan masyarakat. Faktor yang ketiga yaitu faktor media massa. Media massa menjadi salah satu bentuk penyuluhan dalam kehidupan bermasyarakat. Media massa ini berisikan informasi pemberitaan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Namun tidak dapat dipungkiri pemberitaan ini menjadi faktor terjadinya kejahatan. Selanjutnya yaitu dampak psikologis. Baik, dampak psikologis yang diterima oleh korban itu ada 3. Yang pertama, perilaku yang terganggu. Perilaku yang terganggu seperti rasa enggan untuk melakukan aktivitas dan cenderung memilih untuk tidak terlibat. Yang kedua ada gangguan dalam kognisi. Gangguan dalam kognisi yang ditandai dengan kesulitan belajar sehingga mengakibatkan penurunan nilai akademis dan aktivitas belajar korban. Yang ketiga ada gangguan emosional. Gangguan emosional di mana korban sering mengalami perubahan suasana hati serta lebih menyalahkan diri sendiri. Kekerasan seksual berdampak traumatis, khususnya jika menimpa anak-anak. Hal ini terjadi karena anak-anak belum sepenuhnya memahami bahwa mereka merupakan korban dari kekerasan seksual.
Anak-anak yang diancam saat peristiwa tersebut berlangsung biasanya merasa takut untuk melaporkan kejadian ini kepada orang tua atau orang dewasa yang mereka percayai. Jika isu kekerasan seksual ini diabaikan, maka banyak generasi muda yang tidak akan mengalami perkembangan yang optimal. Anak-anak menyimpan memori yang dapat mereka ingat sampai mereka dewasa. Ketika menghadapi pengalaman buruk, memori tersebut akan dapat diingat hingga mereka tumbuh dewasa. Oleh karena itu, sangat penting bagi anak-anak untuk mendapat perlindungan, terutama dari kekerasan seksual. Selanjutnya ada pencegahan yang bisa dilakukan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah pencegahan yang bisa dilakukan. Yang pertama ada ketika berjalan ke kantin, musola, dan saat berinteraksi dengan guru yang berbeda jenis kelamin, sebaiknya siswa mengajak teman sebayanya. Yang kedua ada mengetahui batas-batas dalam bergaul dengan lawan jenis, memahami apa yang diperbolehkan dan apa yang sebaiknya dihindari. Yang ketiga, mengenakan pakaian yang sopan, tidak ketat, dan tidak memperlihatkan terlalu banyak kulit. Yang keempat, bersikap sopan kepada semua teman, guru, serta semua staf yang berada di lingkungan sekolah. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi pelecehan seksual yang akan disampaikan oleh rekan saya. Solusi untuk mengatasi pelecehan seksual ada 3. Yang pertama yaitu memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang dasar pengaturan hukum mengenai kekerasan seksual. Yang kedua yaitu memberikan ilmu dan memaparkan pengetahuan serta informasi tentang upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga yaitu melakukan penyuluhan hukum dengan fokus pada pencegahan pelecehan seksual dengan membangun lingkungan sekolah yang aman melalui pengawasan yang ketat di seluruh area sekolah. Selanjutnya ada kontribusi yang diberikan mahasiswa. Mahasiswa memainkan peran penting dalam mengatasi masalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengajar terhadap siswa dengan merancang berbagai inisiatif edukasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu ini. Inisiatif tersebut dapat mencakup penyuluhan di lingkungan sekolah, seminar untuk siswa dan orang tua, serta kampanye digital yang bertujuan menyalurkan informasi tentang ciri-ciri pelecehan seksual, dampak yang ditimbulkannya, dan cara melaporkannya. Selain itu, mahasiswa juga dapat mendukung korban dengan memberikan layanan bantuan seperti konseling psikolog, pendampingan hukum, atau berkolaborasi dengan organisasi advokasi yang fokus pada perlindungan anak. Melalui langkah-langkah tersebut, mahasiswa dapat memberikan sumbangsih nyata dalam mengurangi insiden pelecehan seksual di sekolah, sambil menciptakan lingkungan belajar yang aman dan berintegritas. Selanjutnya ada kesimpulan. Pelecehan seksual oleh pendidik terhadap siswa adalah masalah yang sangat penting dan rumit, yang membutuhkan perhatian serius dari lembaga pendidikan dan penegak hukum. Insiden yang terjadi menunjukkan bahwa tindakan ini tidak hanya merugikan fisik korban, tetapi juga memiliki fisik jangka panjang terhadap kesehatan mental dan perkembangan emosi mereka. Penting untuk meningkatkan kesadaran mengenai isu ini melalui pendidikan yang sesuai bagi siswa, guru, dan orang tua. Siswa perlu diajari untuk mengenali tanda-tanda serta memahami hak mereka untuk mendapatkan perlindungan. Selain itu, pelatihan bagi guru terkait etika profesional dan batasan dalam hubungan dengan siswa sangat krusial untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.